Halo, saya Maraji Aidil Daha, NIM 19017056. Kali ini saya menjelaskan tentang sejarah sastra angkatan 50. Kita mulai dari sejarahnya. Sejarah perkembangan kesusastraan. Menurut Umar Yunus, jika bahasa adalah kesusastraan pun, ada karena bahasa Indonesia baru lahir saat adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Maka Umar Yunus berpendapat bahwa kesusastraan Indonesia baru lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Sehingga menurutnya karya sastra yang terbit sebelum tahun 1928 dianggap bukan digolongkan sebagai hasil sastra Indonesia, melainkan sebagai hasil karya sastra Melayu saja. Selanjutnya kita beralih kepada sastra majalah. Sejarah sejak tahun 1953 Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status. Ditambah lagi penempatan pimpinan yang bukan ahli serta anggaran yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Contoh majalah sastra sebagai berikut: Lippincott Monthly Magazine, School Library Journal, Notes and Queries. Selanjutnya kita beralih kepada empase dalam sastra Indonesia. Lingkungan kebudayaan gelanggang seniman merdeka mulai kehilangan sivitasnya setelah Khairin Anwar meninggal dunia. Dua orang Asrul Sani dan Rifai Yapin yang diharapkan dapat melanjutkan kepopuleran Khairin Anwar justru menjadi pasif dalam berkarya. Pada saat itu pula situasi nasional memburuk. Banyak pemimpin yang mulai kehilangan semangat mengisi kemerdekaan. Keberanian untuk korupsi dan manipulasi mulai mengotori pikiran, dan tindakan para pemimpin kepentingan golongan pun mulai ditonjolkan. Selanjutnya kita beralih kepada pengarang. Yang pertama, Pramoedya Anantatoer. Pengarang yang dilahirkan di Blora tanggal 2 Februari 1925 ini mulai mengarang sejak zaman Jepang, dan pada awal masa revolusi telah menerbitkan buku. Dan Pram ialah seorang yang produktif, baik berupa cerpen, roman, esai, maupun kritik. Beberapa karyanya yaitu Keluarga Gerilya, Percikan Revolusi, Cerita dari Jakarta, Bukan Pasar Malam. Yang kedua yaitu Ali Akbar Nafis, yang lebih dikenal dengan A.A. Nafis, lahir di Padang Panjang 17 November 1924. Nafis baru muncul dalam gelanggang sastra Indonesia pada tahun 1955, yaitu ketika ia mengumumkan cerpennya yang pertama dan sekaligus menjadi terkenal berjudul Robohnya Surau Kami. Beberapa karyanya yaitu Robohnya Surau Kami, Hujan Panas. Selanjutnya kita beralih kepada karakteristik. 1. Umumnya karya sastra sekitar 1950 sampai 60-an. Sastrawan angkatan 45 juga masih menerbitkan karyanya. Corak karya cukup beragam karena pengaruh faktor politik dan ideologi. Terjadi peristiwa G30 PKI sehingga sastrawan lekra disingkirkan. Gaya epik dalam bercerita, gaya mantra, gaya ulangan, gaya puisi liris, gaya slogan,
Selanjutnya perbedaan karya sastra. Perbedaan karya sastra 45 dengan 50. Yang pertama, pada 45 pengaruh unsur sastra asing lebih luas. Bercorak isi realis, terlihat menonjol, dinamis, lebih ekspresif, spontan, terlihat sinisme, dan yang lain-lain. Selanjutnya kepada angkatan 50. Gaya epik dalam bercerita, gaya ulangan, ada gambaran suasana, mengungkapkan masalah-masalah sosial. Selanjutnya kita beralih kepada karya sastra. Nah, di sini saya mendapatkan puisi Jangan yang berbunyi, jangan dibunuh para lintah darat, karena darah pada para bajak dan perompak akan mudah mendidih oleh pelor. Mereka bukan tapir atau badak, hatinya pun berurusan cinta kasih, seperti jendela terbuka bagi angin sejuk dengan kasih sayang. Itu adalah salah satu contoh puisi pada angkatan 1950. Dan ada juga prosa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk angkatan 50 ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.